Tayub, tarian hiburan tradisional yang tumbuh di kalangan masyarakat pinggiran Sragen. Meski dianggap mempunyai stigma negatif, tayub tetap hadir di tengah kegembiraan masyarakat, terutama dalam berbagai perayaan tradisional seperti bersih desa, kampanye politik, peringatan kemerdekaan, hingga pesta pernikahan. Jauh sebelum negara ini ada, tari tradisional ini menyimpan jejak yang enggan hilang, meski masyarakat lupa mengingatnya. Bukan hanya hiburan, tayub menyimpan sejarah panjang, filosofi mendalam, hingga tantangan pelestarian penuh polemik. Mari kita simak. Jejak tayub di Sragen bermula dari masa lampau. Sartono, seorang MC tayub, menyampaikan bahwa tayub sudah hadir ketika penjajah Belanda menyerang di wilayah Kabupaten Sragen. Dari Keraton Solo kan ada tayub, zaman perang lah. Nah, ada pesanggeran di Sanggeran situ, di Sanggeran Ngrombo, zaman Londo dijajah Indonesia itu. Ternyata untuk penjajah itu dihibur sama tayub itu, mau jajah ke sana nggak jadi. Lilik Mardianto, penggiat sejarah dari Studi Sukowati, mengungkap sisi lain tayub di perebutan kekuasaan. Bahwa di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah tentu saja ini marak sekali yang namanya tayub. Ya, marak sekali yang namanya tayub. Sebuah perjuangan dengan seni ketika itu dilakukan oleh seorang tokoh yang bernama Mbok Rondo Dadapan. Nah, di Mbok Rondo Dadapan ini, kalau bisa saya katakan, ini adalah 11-12. Sama namanya pasukan Langenkusumo, pasukan perempuan. Senjatanya sama, senjatanya adalah Condoroso. Condoroso itu apa? Condoroso itu tusuk kondeyat. Jadi ini adalah pasukan-pasukan telik sandi semua. Satu, berfungsi sebagai hiburan buat masyarakat. Yang kedua, bisa berfungsi data informasi dan bahkan melakukan operasi-operasi rahasia. Dan gitu. Di zamannya Sultan Agung saja, ketika JP Kun meninggal itu kan terkena racun, itu kan juga seorang penari juga itu. Nah, di zaman perang kemerdekaan, penari tayub pernah dijadikan telik sandi wanita. Mereka menyusup ke wilayah musuh, berpura-pura menari sambil membawa informasi penting untuk bangsa. Pandangan ini dipertegas oleh akademisi Dr. Supariyadi M. Hum dari Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Kita memang tidak tahu pasti kapan sebenarnya tayub berkembang di Sragen, ya. Jadi abad ke-17-18 itu misalnya Babat Mangkubumi, yaitu tentang perang Mangkubumi yang ketika dia berperang melawan Belanda, dan juga Sunan Pakubono III, itu memang ada kesenian tayub. Karena Mangkubumi itu berperangnya di wilayah Sragen, ya, di daerah Masaran, ya, kemudian di daerah Jirapan, ya, kemudian ada juga di daerah mana Tangen sampai Gesi, Jekawal, itu memang ada semacam itu. Jadi artinya ketika dia tidak berperang, berhenti berperang, kemudian itu ada kesenian tari, ya, menari dan menghibur, hiburannya. Itu konteks kita tadi itu. Secara sejarah, tayub bukan sekedar hiburan. Ia adalah ekspresi rakyat, bahkan alat perjuangan melawan penjajahan. Bukan hanya sejarah, tayub juga syarat filosofi. Merujuk dari esensi tari yang mendasar, adalah sebuah laku ritual. Kepala Desa Dukuh Tangen, Slamet Widodo, menjelaskan maknanya. Tayub sendiri itu ditata ben guyub.
Nah, itu tari tradisional seni tayub, nilainya yang begitu sakral. Gending-gending Jawanya itu sebetulnya ada maknanya semua. Ladrang selamat, ladrang udang anak, seperti itu Mbak. Sebetulnya ada maknanya. Gending itu tidak asal-asalan, itu yang pencipta itu dari Kiai Haji Anom Suroto. Filosofi tayub itu guyub rukun, ada nilai-nilai sakral, kebersamaan, persaudaraan, dan kegembiraan. Bagi seorang penari, Trisha, tayub juga mengandung penghayatan rasa. Tayub bukan hanya gerak tubuh, tapi juga rasa yang diwariskan dari orang tua. Itulah kekuatan seninya. Tayub kan ditoto supaya guyub ya Mbak ya. Itu seperti penggambaran anak muda, kalangan-kalangan, semua kalangan itu ditoto, ben guyub. Guyub itu ya jadi satu, guyub rukun gitu loh Mbak. Jadi semua kalangan jadi satu. Terus kita mengembangkan budaya juga, biar supayanya gimana budaya Indonesia itu tidak punah ya, seperti itu. Sartono, selaku pelaku seni, menambahkan bahwa filosofi tayub juga mengandung nilai penghormatan terstruktur. Filosofi ini menjadikan tayub bukan sekedar tari, melainkan simbol relasi sosial masyarakat. Kalau tayub itu nggak ada rusuh gitu. Tayub itu kan diatur dari MC sama panitia beksan. Jadi nanti kalau mau beksan tayub, yang pertama itu beksan gambir sawit. Nah, habis beksan gambir sawit, itu keduanya beksannya ingkang Mangkugati, yang punya hajat. Nah, yang punya hajat beksan. Habis itu nanti beksan keprajan. Beksan keprajan itu beksannya pun Bapak Lurah. Nanti tari itu mau tayub ada orang 5. Nah, terus yang bagus 1 di tengah, di samping-samping nanti 2, yang di sana 2. Namanya niku mengke Pak Lurah kasuhun beksa. Oh ngaten. Iya. Monggo para panglare ugi pangare. Panglare nderekne sing kalih niku wau, pangare sing ngereh-ngereh Pak Lurah sing wonten ngene niku. Oh gitu. Dr. Supariyadi M. Hum mengatakan, tayub Sragen sangat khas, penuh filosofi kewaspadaan, penjagaan diri dari nafsu iri dengki, dari godaan seksualitas. Tayub juga diarti sayub, yang berarti minuman keras. Sebagai masyarakat agraris, tayub juga merupakan ritual sakral pemujaan terhadap Dewi Sri, Dewi Kesuburan. Awalnya seni tayub kalau di Sragen itu memang punya perbedaan dengan seni yang lain. Jadi kalau saya baca itu seni tayub di Sragen itu identik dengan penuh filosofi, katanya gitu ya. Penari pengibing itu yang terpilih itu hanya 1. Sampur itu hanya diberikan pada 1 kepada pengibing itu ya. Nah, ketika pengibing itu menari dengan ledek tayub ya, itu kemudian 4 orang pengikut atau orang disebut lari itu kemudian ada di belakang pengibing dan ada 2 di belakang ledek itu. Jadi untuk mengawasi artinya jangan sampai ledek dan pengibing itu kemudian jatuh pada nafsu-nafsu yang ada dulu. Di sini ada 4 nafsu, katanya amarah, kemudian ada nafsu angkara murka, kemudian nafsu seksual, macam itu tidak boleh, iri dengki itu nggak boleh. Jadi 4 nafsu itu yang kemudian harus dihindari. Karena ledek itu memang berasal dari leledo. Leledo itu memang apa ya istilahnya itu penggoda. Tapi tayub sendiri sebenarnya bisa saja merujuk pada istilah sayub. Tayub sekarang itu identik dengan minuman keras itu juga berasal dari situ tuh. Yang mana yang sebenarnya yang perlu kita kembangkan, saya kira di toto ben guyub itu yang harus kita kembangkan. Jadi yang sayub itu perlu kita buang jauh-jauh agar tayub itu bisa diterima oleh masyarakat luas. Karena dalam konteks tayub sendiri sebenarnya ada ajaran filosofisnya bahwa tayub itu identik dengan kesenian ritual. Ini dikaitkan dengan pemujaan terhadap di Jawa ya, di Jawa khususnya Dewi Kesuburan adalah Dewi Sri ya. Jadi makanya kemudian seni tayub itu identik dengan pemujaan terhadap Dewi Sri. Perkembangan peminat seni tayub yang pesat
Sementara minat melakoni penari tayub sangat minim di Kabupaten Sragen, tentunya membutuhkan perhatian dari pemerintah, seperti yang disampaikan Slamet Widodo, Lurah Desa Dukuh Tangen, dan Trisha, penari tayub. Tari tayub itu seni budaya yang adiluhung, yang perlu kita uri-uri, perlu kita lestarikan, bagian dari kekayaan bangsa. Harapan dari pemerintah desa Dukuh, Kecamatan Tangen, pada khususnya dan mungkin semua di Kabupaten Sragen, mudah-mudahan nanti dari Bapak Bupati untuk bisa mungkin ada forum seni sehingga untuk kebudayaan itu mungkin ada wadahnya. Buat kalangan muda seperti saya, jangan malu, nggak apa-apa. Pekerjaan seperti ini bukan memalukan, malah menghasilkan. Tayub kini menghadapi tantangan besar, bukan karena surutnya peminat, tapi stigma negatif yang meresahkan. Dr. Suparyadi M. Hum menekankan pentingnya kolaborasi perhatian pemerintah dan kreativitas pelaku seni mutlak dilakukan untuk tayub lebih lestari dengan stigma yang positif. Ya, generasi muda sekarang itu kan musiknya itu kan sudah bukan semacam itu. Lah, bagaimana sebenarnya kesediaan tayub itu mungkin bisa saja misalnya berkolaborasi dengan musik-musik yang lain ya untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, generasi muda itu untuk datang untuk mengikuti. Itu konteksnya semacam itu. Jadi konteksnya itu bagaimana dari seni tuntunan ya menjadi seni tontonan itu harus dikaitkan dengan manajemen pentas. Nah, inilah manajemen pentas itu ya kita harus sering menggandeng pada tokoh-tokoh seni yang ada di Sragen ya agar manajemen pentas itu kemudian dirubah menjadi lebih welcome kepada generasi muda. Itu saya kira itu memberikan nilai positif pada tayub itu yang memang harus kita kembalikan kepada arti kata tayub itu sendiri ya. Jadi tayub yang berasal dari ditoto ben guyub ya. Jadi kita menata, jadi tariannya ditata, pengibing dan ledeknya juga ditata ya. Misalnya biar tidak, kalau tari itu tidak boleh bersentuhan ya bagaimana caranya supaya ditata biar biar kembali kepada rohnya, fitrahnya, dan atau mungkin bisa juga kita kembalikan pada tayub dari kata toyib ya. Ini kalau kita menelusuri jejak dari Sunan Giri itu ada kata toyib dan toyibah, tari yang memang boleh dan diizinkan. Tayub adalah wajah Sragen yang penuh warna. Dari sejarah, filosofi, hingga tantangan pelestarian. Tayub bukan sekedar tarian. Ia adalah cerita tentang kebersamaan, identitas, dan perjuangan bangsa. Mari kita jaga agar tayub tetap menari di panggung maupun di hati generasi yang akan datang.